Bayangkan kamu punya ruang arsip atau perpustakaan dan di dalamnya ada benda-benda berharga seperti arsip, artefak, buku berharga, atau bahkan kitab yang susah ditemukan. Tentu kamu membutuhkan orang untuk membantu, mulai dari satpam yang menjaga benda-benda tadi agar tetap aman, pengelola yang merawat kebersihan dan menjaga arsip-arsip tadi tetap aman dan bersih. Sederhananya, sekumpulan orang yang bertugas menjaga, menyimpan, dan merawat akses barang-barang tersebut secara aman dan legal. Layanan pengelolaan tadi tentu akan sangat membantu kamu sebagai seorang pustakawan. Tapi bayangkan benda-benda artefak fisik tadi bentuknya berupa data. Kamu butuh menjaga agar data-data tadi tetap aman dan tidak diakses oleh sembarang orang. Apakah ada layanan yang bisa membantu kamu untuk melakukan hal ini? Kali ini kita akan membahas Database as a Service. Bersama saya Dani, dan ini adalah Refactory Explain. Dalam dunia pemrograman, dikenal dengan istilah database. Ini adalah kumpulan data yang menyediakan cara terpusat dan terorganisir perangkat lunak untuk menyimpan, mengambil, dan mengelola informasi secara aman. Saat pengembangan aplikasi, database sangat penting untuk memastikan integritas data, keamanan, dan skalabilitas. Tapi, apa sih skalabilitas itu? Skalabilitas dalam pemrograman mengacu pada kemampuan sebuah sistem untuk menangani peningkatan beban atau volume kerja tanpa mengalami penurunan kinerja atau kegagalan. Dalam konteks pengembangan perangkat lunak, skalabilitas mengukur sejauh mana sebuah aplikasi atau sistem dapat berkembang, menyesuaikan diri dengan meningkatnya permintaan pengguna atau data tanpa mengalami masalah yang signifikan. Kayaknya sih perlu sebuah layanan yang bisa mengatur semua kebutuhan tadi. Ada loh sebuah manajemen basis data yang bisa membantu kamu. Misalnya MySQL dan PostgreSQL. Mereka adalah manajemen database system yang open source. Dengan segala fungsi yang diberikan database, ada nggak sih layanan yang fokus untuk mengurus database tadi? Sebut saja Database as a Service. Ada loh layanan yang bisa dikategorikan sebagai Database as a Service, seperti Supabase yang belakangan ini mulai populer. Minat terhadap Supabase tumbuh 143% selama 2023, dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada Januari tahun ini saja, lebih dari 108.000 pencarian terhadap apa sih database dan layanan yang diberikan oleh Supabase. Layanan Database as a Service mengurangi beban tanggung jawab infrastruktur database developer, yang artinya organisasi bisa fokus untuk mengembangkan hal yang lain yang mungkin lebih penting daripada sekedar mengurus database. Di awal kita udah membayangin nih developer sebagai seorang pustakawan yang merawat arsip, artefak, atau benda-benda penting lainnya. Sebenarnya, seorang pustakawan punya fungsi untuk mengembangkan perpustakaan tadi, tapi karena mereka harus mengurusi data-data seperti artefak, benda berbagala, jadi mereka punya fokus yang terbagi. Ini membuat mereka jadi tidak bisa berkembang. Nah, bayangkan jika ada layanan Database as a Service. Database as a Service bertanggung jawab untuk mengelola infrastruktur perpustakaan. Bayangkan sebagai pustakawan, kamu punya orang yang bertanggung jawab untuk mengelola infrastruktur perpustakaan, memastikan semua hal tadi berfungsi dengan baik, menyediakan bahan-bahan arsip yang dibutuhkan oleh pengguna, dan membantu seberapa cepat pengguna bisa mengakses arsip yang dibutuhkan. Dengan demikian, sebagai pustakawan, kamu bisa fokus sepenuhnya dalam pembuatan program unggulan. Artinya, kamu tidak lagi disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan database tadi. Nah, seperti itulah layanan Database as a Service, mengurangi beban tanggung jawab infrastruktur database developer, memungkinkan mereka untuk fokus pada pengembangan fitur-fitur yang lebih penting, melakukan inovasi dan pengembangan aplikasi, kemampuan untuk dengan cepat menyesuaikan kapasitas database, memungkinkan organisasi untuk menghadapi perubahan beban kerja tanpa mengalami downtime atau gangguan. Database as a Service seringkali menawarkan jaminan, keandalan, dan availability. Layanan ini menyertakan strategi penyimpanan dan infrastruktur yang dirancang untuk menghindari kegagalan sistem. Misalnya, Database as a Service sering dilengkapi dengan fitur otomatis failover, di mana jika satu server gagal, pusat data yang lain akan mengambil alih, sehingga tidak mengganggu akses terhadap data yang dibutuhkan oleh pengguna. Analoginya seperti memiliki generator cadangan yang akan secara otomatis menyala jika pasukan listrik tadi habis atau mati. Dengan berbagai manfaat Database as a Service tadi, tentunya ini punya potensi untuk dikembangkan sebagai layanan produk. Nah, menurutmu, apa sih potensi layanan ini dan apa sih peran mereka di masa depan nantinya? Komen ya. Itu tadi penjelasan tentang Database as a Service. Jika kamu suka konten ini, klik like,
subscribe, dan jangan lupa bagikan kepada teman-temanmu. Saya Dani, ini adalah Refactory Explain. Sampai jumpa!